Awal tahun 2008, tepatnya tanggal 28 Februari, Kanggun mulai menuliskan thread pada website Forexindo. Thread tersebut berjudul Belajar Menganalisa Chart ala KG. Forex atau Foreign Exchange. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar atau sangat mengerti apa Forex ini. Forex adalah bisnis investasi yang memberikan iming-iming cepat kaya dalam waktu singkat dan mudah. Namun sebagian orang juga menganggap Forex ini adalah judi. Ini adalah salah satu alasan banyaknya forum Forex yang terbentuk di dunia ini. Salah satunya adalah KG Forex World. Sebetulnya sih mungkin duluan saya ya di Forexindo daripada Kanggun gitu. Kalau saya join di Forexindo itu pas Forexindo masih sepi, benar-benar sepi itu. Dia ngasih gratisan seperti biasa, kita cuma mencari gratisan itu, ngumpul di sana, ngerame-ramein dikit-dikit, tetap nggak rame gitu. Sampai pada akhirnya kebetulan juga saya kenal Kanggun di forum yang lain, tapi itu masih bertanya-tanya apa ini Kanggun yang saya kenal atau bukan gitu. Dan satu ketika dia datang juga ke Forexindo bikin trade-nya yang berbasis MA sama BB itu, wah saya yakin gitu. Wah ini benar Kanggun yang saya kenal gitu kan, yang saya tahu. Di awal tahun 2008 gitu ya, di forum yang berbahasa Indonesia itu Kanggun menuliskan sebuah thread yang berjudul Belajar Menganalisa Chart ala KG. Untuk saya sangat berbeda gitu. Di luar tidak ada, di dalam tidak ada yang sama. Jadi saya bisa bilang tidak ada duanya. Jadi di situ kita tidak berbicara lagi tentang hanya aplikasi saja, tetapi ada apa sih di balik itu, jadi akarnya gitu, pondasi. Kalau baca thread-nya Forexindo itu sekitar akhir November 2009. Tapi sebenarnya tahu KG-nya itu, tahu nama KG itu sejak awal saya kenal Forex, saya sebenarnya udah tahu nama KG, nama Kanggun itu di beberapa forum itu ada nama beliau gitu. Cuman seperti pemula Forex pada umumnya, saya untuk pertama itu pas lihat thread-nya KG di Forexindo itu, saya cuman sekedar lihat karena thread-nya rame, tapi begitu saya masuk isinya kok cuman tulisan. Biasa di postingan pertama disertakan. Nah yang saya cari pada waktu itu dulu itu kan sistem trading yang langsung bisa dipakai buat menghasilkan gitu. Sedangkan di thread-nya KG dulu tuh cuman tulisan, dan saya sama sekali nggak menghiraukan tulisannya. Saya nggak pernah baca gitu. Jadi ya udah, saya berkeliling ke forum, gonta-ganti trading system. Semenjak munculnya thread itu, nama Kanggun mulai banyak diperbincangkan di forum-forum Forex. Hal itu karena apa yang Kanggun berikan dalam thread tersebut bisa diterima secara logis. Dan pada hari itu pula, semua hal tentang nilai kehidupan yang Kanggun berikan sangat melekat pada KGers. Dan berdirinya KGers Community diawali pada hari itu. Got green, huh? Kata-kata itu yang selalu Kanggun tuliskan di akhir ulasannya. Dan kata-kata itu juga yang menjadi ciri khas dari KGers Community. Kemunculan thread tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari member-member forum Forex online tersebut. Hal ini nampak dari jumlah views thread yang mencapai 2.930.000 hingga sekarang. Sama seperti kalau kita mau kuliah gitu, sebelum dijuruskan kan kita harus mengalami pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Nah, yang saya pikir tidak ada untuk artinya pelaku Forex di Indonesia itu adalah informasi yang berisi pendidikan dasar itu.
di situ saya menemukan kenapa saya harus menggunakan sebuah periode dalam moving average gitu. Kenapa saya harus memilih angka tertentu. Kemudian saya belajar logika di balik angka itu. Kemudian saya belajar tentang artinya akarnya, fondasi. Ketertarikan dari thread ini karena semua konsep yang Kang Gun berikan memiliki latar belakang dan dapat diterima dengan logis oleh otak. Hal ini sangat berbeda dengan ilmu yang beredar luas pada waktu itu, karena semua hanya sebuah sistem yang tidak ada penjelasan logis di baliknya. Hari itu Anggara membaca thread yang baru saja dimulai oleh Kang Gun. Anggara sebenarnya sudah mulai tertarik dengan ulasan Kang Gun ketika menemukan thread Kang Gun yang lain di International Forum Forex TSD. Jadi pada suatu ketika saya membuka forum yang ada di alamatnya ini www.forex-tsd.com. Di situ ada satu ID bernama Kang Gun. Saya cukup heran gitu. Ini orang Indonesia, kemudian followernya cukup banyak, trade-nya berkembang, sistemnya juga oke gitu, namanya KGC Wave ya. Jadi awalnya bercerita tentang trading, tapi itu sangat aplikatif, artinya kita tidak memperoleh informasi tentang ada apa sih di balik itu, hanya ini digunakan seperti ini, kemudian ada KGV MOM, kita trading dengan melihat perubahan pada indikator, artinya sesuatu yang sifatnya aplikatif. Dan yang membuat Anggara semakin tertarik, karena Kang Gun adalah orang asli Indonesia. Itu yang membuat Anggara berpikir, ternyata ada trader Indonesia yang trade-nya ramai dan mendapat respon yang sangat baik dari member forum luar negeri. Pada saat membaca thread Kang Gun di Forexindo, Anggara hanya menyimpan hasil ulasan yang Kang Gun berikan di Forexindo. Dan Anggara baru mulai mereply thread Kang Gun di halaman 25. Gun, Touch the Sky, Prihadi, NG adalah nama-nama yang saat itu muncul hampir bersamaan dengan Anggara. Dari trade KGC Wave di Forex TSD sampai ke Forexindo, mungkin saya bisa bilang itu takdir dari langit. Semua serba tidak terencana, semua serba spontan, tidak terpikirkan gitu. Jadi ada seorang praktisi Forex Indonesia yang bernama Touch the Sky, semacam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di forum Forexindo. Kang Gun kemungkinan mengikuti track backlink ke forum tersebut. Beberapa hari kemudian muncul thread belajar menganalisa ala KG. Saya belum tahu waktu itu, tapi saya mendapati berita itu di blog Touch the Sky yang berjudul First Step Always Hard. Dari situ, ternyata Kang Gun menulis di forum Indonesia. Jadi saya berpikir, oke, saya coba ke sana untuk membaca. Karena keinginan yang sangat besar, akhirnya gathering diadakan ulang di Malaysia. Anggara beserta salah satu KGers yaitu Reviwan berangkat ke Malaysia atas perintah Kang Gun untuk bertemu dengan KGers yang berada di sana. Waktu itu Anggara diminta untuk mengisi materi dan mengulas apa-apa saja yang telah dia pahami selama belajar thread Kang Gun. Itulah kali pertama gathering KGers diadakan. Untuk kali kedua, gathering mulai disusun oleh Reviwan dengan biaya mandiri. Waktu itu bertepatan dengan bulan puasa. Gathering pun dibarengi dengan acara berbuka puasa. Gathering yang diadakan di Vivo Cafe Jakarta akhirnya sukses terselenggara. Gathering ini memunculkan gathering-gathering lain di tiap daerah. Selanjutnya, gathering diadakan di Batu Raden. Gathering tersebut diselenggarakan oleh Regional Banyumas. Atas koordinasi di Gatra, gathering Regional Banyumas dapat terlaksana.
Dari situlah awal gathering yang lain diadakan. Puncaknya adalah diadakannya International Gathering yang diselenggarakan di Bogor. Gathering tersebut dihadiri oleh 140 orang dari berbagai daerah dan dari berbagai negara. Keren lah. Saya nggak nyangka gitu. Satu komunitas dunia maya yang orang-orangnya sama sekali nggak saling kenal, sama sekali nggak saling ketemu gitu kan, cuman sebatas chattingan gitu. Pas sekali ketemu itu kok bisa gitu kan, suasananya yang dapat itu kayak ketemu teman lama yang udah sering ketemu. Saya nggak pernah ngerasain seperti itu sebelum dengan komunitas-komunitas lain. Tapi sama teman-teman di KGRs, kok rasanya pas ketemu misalkan kayak Pak Salman gitu kan, oh Pak Salman gimana kabarnya, padahal ini baru ketemu muka gitu kan. Atau yang lebih gampang lagi sama Mas Anggara gitu kan, yang dari awal kita saling chatting, saling dukung, saling curhat segala macam, pas sekali ketemu, pertama kalinya ketemu muka itu kayaknya udah lama banget gitu. Pokoknya speechless nih. Wah, pas gathering itu seneng banget ya, senang banget gitu kan. Pertama kali saya ikut gathering, ketemu teman-teman KGers, dan kedua itu juga KGers internasional tahapnya gitu kan. Jadi pas sampai di sana itu seneng banget. Oh ternyata ini teman-temanku yang di forum yang sering chatting, tapi penasaran sama mukanya. Oh ternyata yang ini gini, yang ini gitu. Ya seneng banget. Suasana persaudaraannya juga tinggi gitu. Sedikit cerita tentang Forex Bender. Forex Bender merupakan salah satu KGRs yang sangat dekat dengan Kanggun. Awal bergabungnya Forex Bender dengan KGRs adalah ketika Forex Bender mengalami permasalahan yang sangat rumit. Forex Bender terlilit hutang dan seluruh usahanya bangkrut. Waktu itu Forex Bender mendatangi rumah Kanggun dengan niatan meminta bantuan kepada Kanggun untuk memanage sisa uang yang Forex Bender miliki. Nilainya waktu itu sekitar 150 juta rupiah, namun Kanggun hanya mau menerima 50 juta saja. Tetapi bukan keuntungan yang Forex Bender dapatkan. Uang itu dihabiskan oleh Kanggun dalam trading. Dengan hati yang kesal, Forex Bender pun mendatangi rumah Kanggun untuk menanyakan kenapa uangnya dihabiskan oleh Kanggun. Namun ternyata Kanggun memiliki tujuan yang lain untuk Forex Bender. Karena menurut Kanggun, semua masalah yang ada sama lo, itu lo yang buat. Jadi lo juga yang harus nyelesain. Kalau sekarang lo datang ke gue, nyuruh gue nyelesain semua masalah lo, itu sama aja lo nyuruh gue nyebokin lo. Lo yang berak, gue yang nyebokin. Kurang lebih 3 bulan, Forex Bender hidup dalam pengasingan. Forex Bender yang tidak ingin dianggap pecundang oleh Kanggun memutuskan untuk benar-benar belajar Forex. Dalam waktu kurang lebih 8 bulan, Forex Bender pun dapat melunasi semua hutangnya dan dapat membuktikan kepada Kanggun bahwa dirinya bukan pecundang. Tak selang beberapa lama Forex Bender menikmati hasilnya dari Forex, Forex Bender harus menerima ujian kembali ketika istrinya yang tercinta meninggal dunia di atas sajadah dengan masih mengenakan mukenahnya di kamar rumah mereka. Dan KGR sangat merasa kehilangan ketika Forex Bender meninggal dunia tanggal 23 Desember 2010 di Singapura. Hingga saat ini belum ada yang tahu apa penyebab kematian Forex Bender. Pelajaran dari kisah Forex Bender ini hingga sekarang menjadi panutan semua KGRs.
Kisah dari Forex Bender. Wah, itu kisah itu kita bisa lihat ya, dari kisah itu sosok KG itu selain dia sangat ikhlas berbagi, sangat pengen membantu orang lain, dia sosoknya keras, sangat keras. Dia nggak pengen kita sebagai orang yang belum gitu paham tersesat lebih jauh. Dan di sana juga nilai sebuah tanggung jawab itu sangat tinggi. KG memang pas pada waktu itu KG menampar dengan sangat keras Forex Bender tentang nilai sebuah tanggung jawab. Loyal, alasannya nyaman mungkin ya, nyaman mungkin dengan lingkungannya, terus persaudaraannya, terus entah gimana gitu kan, kayaknya kita nggak ada batas aja mas, biarpun nggak kenal, sama sekali nggak kenal gitu kan, cuman chatting doang kan gitu kan, terus cuman saling sapa di forum, di IM atau segala macam, tapi rasanya udah klek aja gitu. Udah rasanya nyaman, nggak ada yang ditutup-tutupin, kita saling bantu semuanya gitu. Kedengarannya sih klise gitu kan, tapi emang gitu keadaannya ya, karena seperti itulah gitu kan. Saya di sana terus, dan kebetulan juga Kang Gun ngajarinnya enak, ngasih konsepnya jelas gitu kan, dan nggak saklek, selalu ngasih pandangan-pandangan yang berbeda gitu kan, selalu ngasih jalan yang biarpun berputar tapi ngasih semua poin gitu ya. Mau nggak mau itu bikin saya benar-benar betah gitu. Kenapa loyal dengan KG? Pertanyaan sulit ya, sangat sulit gitu sebetulnya. Mungkin saya bilangnya seperti ini, karena saya tidak tahu kenapa saya harus loyal gitu, saya juga tidak tahu kenapa saya harus tidak loyal. Jadi kenapa saya harus cinta kepada ibu saya, kenapa saya harus loyal kepada bapak saya, apa karena mereka baik kepada saya, memenuhi kebutuhan saya tidak mengerti. Ini ya, itu adalah ibu saya gitu. Itu adalah bapak saya, jadi ya itu adalah KG, itu adalah sifu saya, itu adalah bapak saya juga. Artinya jawaban saya ya, saya hanya loyal, tidak ada yang lain.